Hai semua, selamat datang di video saya. Perkenalkan, nama saya Diani Farni dengan NIM O1A1200059 dari kelas B, Fakultas Farmasi Universitas Halu Oleo. Nah, dalam video ini saya akan membahas tentang gangguan enzim pencernaan dan cara mengatasi gangguan pankreatitis. Nah, apa sih itu pencernaan? Yuk disimak videonya. Jadi, pencernaan itu adalah sebuah proses metabolisme di mana suatu makhluk hidup memproses sebuah zat dalam rangka untuk mengubah secara kimia atau mekanik sesuatu zat menjadi nutrisi. Nah, sistem pencernaan merupakan serangkaian jaringan organ yang memiliki fungsi untuk mencerna makanan. Makanan-makanan tersebut akan diproses secara mekanik ataupun secara kimia. Pencernaan secara mekanik yaitu pencernaan yang terjadi di dalam lambung, sedangkan pencernaan secara kimia yaitu pencernaan yang melibatkan enzim. Nah, sebenarnya bagaimana sih proses pencernaan itu terjadi? Proses yang pertama itu terjadi di dalam mulut. Di dalam mulut ada gigi dan lidah yang akan menghancurkan makanan secara mekanik. Di saat yang sama, enzim dalam ludah akan dihasilkan dan mulai memutus rangkaian polimer makanan. Nah, kelenjar pada lidah bisa dilihat pada gambar berikut. Yang pertama itu ada kelenjar protis, yang akan menghasilkan ludah yang berbentuk cair. Yang kedua, kelenjar submandibularis, yang akan menghasilkan getah yang mengandung air dan lendir. Dan yang ketiga, ada kelenjar sublingualis, yang akan menghasilkan getah yang mengandung air dan lendir. Di dalam ludah terdapat enzim pitalin atau amilase yang berfungsi mengubah makanan dalam mulut yang mengandung zat karbohidrat atau amilo menjadi gula sederhana atau maltosa. Nah, organ yang kedua yaitu kerongkongan. Nah, saat menelan makanan secara tidak sadar dilakukan gerakan peristaltik yang dilakukan oleh otot-otot saluran pencernaan. Pada gerakan peristaltik, otot-otot saluran pencernaan bergerak secara bergantian untuk mendorong makanan ke tujuan berikutnya di saluran pencernaan. Nah, berikut adalah ilustrasi dari gerakan peristaltik ketika kita makan dan minum. Nah, bisa dilihat di sini di saat kita makan, nah makanan itu akan didorong dari kerongkongan menuju ke lambung. Nah, dorongan ini itulah yang dinamakan dengan gerakan peristaltik. Nah, organ selanjutnya itu adalah lambung. Nah, dinding lambung terbuat dari struktur yang mirip dengan bagian saluran pencernaan lainnya, ditambah dengan beberapa modifikasi yang hanya ditemukan di lambung. Mirip saluran pencernaan lainnya, dinding lambung terdiri dari 4 lapisan utama, yaitu lapisan mukosa, submukosa, muskularis, eksterna, dan serosa. Sebenarnya apa sih yang terjadi pada makanan ketika sudah di lambung? Jadi ketika sudah di lambung, makanan tersebut tidak cuma ditampung dan menunggu asam lambung bekerja, tetapi juga digiling dan dihancurkan oleh dinding lambung yang aktif bergerak. Dapat dilihat pada ilustrasi gambar berikut. Dinding lambung mengandung sel-sel kelenjar yang menghasilkan getah lambung. Getah lambung ini mengandung air lendir, asam lambung, enzim renin, dan enzim pepsinogen. Asam lambung berfungsi membunuh kuman penyakit yang masuk bersama makanan dan berfungsi untuk mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Pepsin berfungsi memecah protein menjadi pepton, dan enzim renin berfungsi untuk mengumpulkan protein susu atau kasein yang terdapat dalam susu. Selanjutnya, organ yang keempat itu adalah usus halus. Nah, usus halus itu yang pertama ada usus 12 jari atau duodenum.
Usus 12 jari melakukan proses pencernaan secara kimiawi. Pada usus 12 jari terdapat getah pankreas dan saluran empedu. Getah pankreas pada usus 12 jari mengandung enzim amilopsin atau amilasi pankreas yang berfungsi mengubah zat tepung menjadi gula yang lebih sederhana. Kemudian ada steapsin atau lipase pankreas yang berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Dan yang ketiga ada tripsinogen yang diaktifkan menjadi tripsin yang berfungsi mengubah protein dan pepton menjadi dipeptida dan asam amino. Dinding usus halus juga menghasilkan enzim sebagai berikut, yaitu maltase untuk mengubah maltosa menjadi glukosa, laktase dan surase untuk mengubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa, tripsin untuk mengubah pepton menjadi asam amino, dan enterokinase untuk mengaktifkan tripsinogen menjadi tripsin. Bagian selanjutnya dari usus halus yaitu ada usus kosong. Usus kosong atau jejunum yaitu usus tempat terjadinya sebagian besar penyerapan zat-zat makanan. Selanjutnya yaitu usus penyerapan atau usus ileum, yaitu usus tempat terjadinya penyerapan zat-zat khusus seperti vitamin. Di usus masih terjadi proses pencernaan lanjutan, baik secara mekanik lewat gerakan peristaltis maupun kimiawi dengan enzim-enzim yang ada di dalamnya. Nah, organ selanjutnya itu adalah usus besar. Di usus besar terjadi penyerapan air dan pembusukan sisa makanan. Ketika masuk ke usus besar, sebagian besar nutrien yang bisa diserap oleh tubuh sebenarnya sudah diserap oleh usus halus. Nah, fungsi utama dari usus besar adalah menyerap sisa air yang ada di fases dan menyimpan fases tersebut sampai siap untuk keluar dari tubuh kita. Selagi menunggu keluar, sebenarnya di usus besar masih terjadi proses pencernaan. Tetapi pencernaan ini bukan dilakukan oleh enzim-enzim, melainkan oleh bakteri yang hidup di usus besar. Bakteri-bakteri ini akan mencerna zaim yang tidak bisa dicerna oleh tubuh dan menggunakan ribuan enzim yang bisa mereka buat sendiri. Proses ini akan menghasilkan vitamin-vitamin penting dan asam lemak yang masih bisa diserap oleh usus besar. Organ yang terakhir itu adalah anus. Makanan yang sudah selesai diproses pasti harus dibuang agar tidak menumpuk di dalam tubuh. Maka dari itu, anus menjadi organ terakhir untuk membantu pembuangan sisa makanan atau defekasi. Nah, di pembahasan selanjutnya yaitu penyakit yang terkait dengan enzim pencernaan. Nah, di video ini saya akan membahas tentang pankreatitis akut atau radang pankreas akut. Jadi, apa sih itu pankreatitis akut? Nah, jadi pankreatitis akut atau radang pankreas akut itu adalah kondisi inflamasi non-bakteri pada pankreas yang berasal dari aktivitas dini dari enzim pencernaan yang ditemukan di dalam sel asinar dengan keterlibatan kelenjar itu sendiri, jaringan, dan organ sekitarnya. Gejala yang terjadi dapat berupa nyeri pada perut di epigastrium hingga menjalar ke perut dan perut bagian bawah. Nah, pankreatitis terjadi akibat autodigesti enzim pankreas yang teraktivasi. Hal ini mengakibatkan terjadinya edema, kerusakan vaskular, pendarahan, dan nekrosis organ pankreas, di mana enzim pankreas deaktivasi secara prematur dan mengakibatkan autodigesti pankreas. Nah, secara umum penyebab pankreatitis itu 80% oleh batu empedu dan alkohol, 10% idiopathic, dan 10% lainnya. Nah, patofisiologinya yaitu dalam keadaan normal, pankreas terlindung dari efek enzimatik dari enzimnya sendiri. Semua enzim pankreas terdapat dalam bentuk inaktif. Aktivitas normal terjadi oleh enterokinase di duodenum yang mengaktifasi tripsin dan selanjutnya mengaktifasi enzim pankreas lainnya. Adapun mekanisme yang memulai aktivasi enzim antara lain adalah refluks cairan empedu, aktivasi enzim komplement, dan stimulasi berlebihan sekresi enzim. Isi duodenum merupakan campuran dari enzim pankreas yang aktif, asam empedu, lisostelin, dan asam lemak yang telah mengalami emulsifikasi. Nah, secara singkatnya, untuk patofisiologi pankreatitis bisa dilihat pada diagram berikut. Lalu, bagaimana pengobatan pankreatitis?
Penata laksanaan pada pasien pankreatitis akut meliputi non-operasi dan operasi. Kontrol nyeri dan bowel rash merupakan salah satu penata laksanaan non-operasi pada penyakit pankreatitis akut. Menurut teori pemberian imipenem celastin atau Plimaksin sebagai monoterapi dapat menurunkan infeksi pankreas. Imipenem dengan dosis 0,5 gram per 8 jam intravena. Sedangkan menurut The American Gastroenterological Guidelines merekomendasikan profilaksis antibiotik pada infeksi ekstrapankreas, tetapi tidak pada pankreatitis akut berat atau nekrosis steril. Antibiotik yang dapat digunakan yaitu ada celastin dan imipenem. Celastin berfungsi sebagai dehidratasi 1 yang mencegah pemecahan imipenem. Akan tetapi tidak dianjurkan diberikan pada pasien yang mengalami gangguan clearance. Kemudian, imipenem merupakan antibiotik karbapenem yang mengganggu pembentukan dinding sel bakteri yang berikatan dengan protein. Kemudian, karbapenem adalah kelompok antibiotik yang mengatasi infeksi bakteri gram negatif, terutama untuk yang sudah resistensi terhadap antibiotik cefalosporin. Kemudian, quinolone bekerja dengan menghambat enzim topoisomerase 4 dan DNA girase yang diperlukan oleh bakteri untuk memperbanyak diri. Selanjutnya yaitu metronidazole, bekerja dengan cara menghentikan pertumbuhan bakteri dan parasit. Nah, berikut merupakan referensi yang dipakai dalam pembuatan video ini.